Oke, kita lanjut ke embriologi dan teratologi. Jadi kalau di embriologi dan teratologi ini lebih banyak ke arah proses embriogenesisnya ya, bukan yang fetal period. Nanti akan ada 2 dan juga kelainan-kelainan pada embriologinya. Ini pakai PPT-nya 2019. Nanti kalau misalkan memang ada upgrade PPT nanti monggo ada yang ditanyakan monggo silahkan. Kita pakai Langman ya. Embriologi itu apa? Embriologi itu adalah suatu keadaan di mana suatu proses perkembangan dari satu single cell ke bayi dalam waktu 9 bulan. Jadi embriologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan dari embrio, dari satu single cell menjadi bayi dalam waktu 9 bulan. Nah, ini disebut sebagai embriologi. Embriologi ini sendiri sebenarnya ada 2 fase. Fase yang pertama itu adalah embriogenesis, di mana di situ terbentuknya organ. Jadi pembentukan organ atau embriogenesis itu terjadi pada minggu pertama sampai minggu ke-8. Jadi 8 minggu pertama itu adalah fase embriogenesis. Setelah minggu ke-8 sampai ke minggu 39 bahkan sampai ke 42 itu adalah fase fetal period. Jadi di situ lebih ke arah perkembangannya saja dari organ-organ tersebut karena pembentukan organnya sudah di 8 minggu pertama itu tadi. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang 8 minggu pertama itu tadi. Di ini perkembangannya dari mulai awal fertilisasi ya, terus 1 minggu, terus minggu kedua, masuk ke minggu ketiga mulai terlihat bentuknya embrionya, terus minggu keempat, minggu kelima, minggu ke-6, ke-7, ke-8, dan ke-9. Ke-9 ini kan sudah masuk ke fetal period. Di situ organnya sudah lengkap, tinggal dimatangkan saja. Nah, kita mulai dari minggu pertama. Minggu pertama itu dimulai dari ovulasi sampai ke implantasi. Jadi di sini dimulai dari ovulasi jadi keluarnya ovum dan ditangkap oleh Fimbri. Ditangkap oleh ampula tuba fallopi, kemudian nanti dia akan berjalan masuk ke uterus. Nah, di pertengahan tuba fallopi itu biasanya dia akan bertemu dengan sperma. Sperma ini sendiri sebelum dia masuk ke dalam uterus, dia akan mengalami yang namanya kapasitasi. Kapasitasi ini anggap aja pendewasaan ya. Jadi kalau begitu dia masuk ke saluran reproduksi wanita itu bentuknya seperti ini. Tapi ketika dia sudah terkapasitasi itu penampilannya berubah. Perubahan penampilan yang seperti apa? Yang pertama itu adalah adanya penghilangan dari protein plasma, kemudian perubahan dari membran lipid, terus masuknya kalsium dan AMP, yang ini nanti fungsinya itu adalah untuk energi ya, untuk berjalan. Perjalanannya jauh deh, lumayan jauh deh, dari vagina sampai ke ampula tuba fallopi itu. Terus juga untuk penurunan pH, biar dia bisa menyesuaikan dengan pH yang ada di vagina. Fase fertilisasi atau pertemuan antara pembuahan ya, pertemuan antara sperma dan ovum itu terjadi dalam 3 fase. Yang pertama itu adalah penetrasi di korona. Jadi korona itu seperti apa ya, flare-nya matahari gitu. Korona radiata, kemudian nanti masuk ke zona pellucida, baru setelah itu terjadi fusi antara oosit dengan sperma. Nah, ini korona radiata saya bilang tadi kayak flare-nya matahari gitu. Dia masuk ke sini, kemudian dia menembus zona pellucida. Nah, ketika dia sudah berhasil menembus zona pellucida, dia masuk ke oosit, maka oosit sekunder itu tadi dia akan langsung mengalami anafase. Anafase kan tadi awalnya metafase ya sebelum ada sperma. Begitu sperma masuk, dia akan mengalami anafase, telofase, sampai akhirnya terbentuklah ovum yang matang dan polar body. Polar body itu tetap ikut ya, polar body akan tetap ikut. Hasilnya itu adalah
diploid ya, karena sperma 23 kromosom, ovum 23 kromosom. Kemudian nanti akan ada penentuan jenis kelamin dan juga cleavage. Ini ya, jadi pertama ini spermatosit sekunder, kemudian ini ada sperma yang masuk. Begitu sperma masuk satu, itu dia akan langsung nutup zona pelusidanya sehingga tidak ada sperma yang bisa masuk lagi. Jadi cukup satu ovum dia akan dibuahi oleh satu sperma. Kemudian nanti sperma ini dia akan mengeluarkan nukleusnya, sementara secondary oositnya itu dia akan berubah menjadi ovum. Kemudian nanti akan terbentuk seperti ini, pertukaran, fusi. Terus nanti akan langsung mengalami mitosis. Ini langsung ke metafase, mitosis ya, metafase. Terus nanti anafase, dan akhirnya telofase. Akan terbentuk 2 sel. Terbentuk 2 sel yang seperti ini, inilah yang awal dari zigot. Perkembangan dari zigot awal, 2 sel. Nanti 2 sel ini dia akan terus mengalami mitosis, 4 sel, 5 sel, terus seperti itu sampai akhirnya terbentuk blastosis. Blastosis ini dia terdiri dari 2 sel, yaitu sel inner sama sel outer. Kalau sel inner itu nanti isinya adalah embryoblast, kalau sel outer itu isinya adalah tropoblast. Nanti ketika dia sudah membentuk blastokis, maka dia sudah dekat sama uterus biasanya. Nanti bagian yang outer ini tadi, dia adalah tropoblast, itu dia akan mulai masuk atau invasi ke uterus. Jadi dia mulai masuk ke dinding-dinding uterus sampai di stromanya nanti. Nah, itu proses implantasi namanya. Jadi ini ya, hari pertama itu terjadi ovulasi, hari kedua terjadi fertilisasi. Nah, terus di minggu ke-30, jam ke-30, jadi 1 hari sesudahnya dia langsung terjadi mitosis. Terus setelah itu mitosis 2 sel, morula, blastula, blastokis. Di hari ke-5 itu sudah mulai mendekati uterus. Di hari ke-7 dia mulai implantasi. Nah, itu minggu ke-1. Minggu kedua dia terus mengalami implantasi sampai benar-benar mantap, sampai benar-benar tertanam di dalam stroma. Kemudian nanti blastokis akan mengembang, berubah menjadi 2 lapisan. Nanti ada syncytiotropoblast, ada sitotropoblast. Tropoblast tadi, itu nanti dia akan berubah menjadi syncytiotropoblast dan sitotropoblast. Kemudian yang sel embryoblast atau inner cell tadi, dia akan berubah. Ada lubang di tengahnya, itu nanti dia akan menjadi amniotic cavity. Nah, embryoblast ini juga akan berubah menjadi 2 lapisan, yaitu epiblast dan hypoblast. Terus berkembang, bertambah, nah sampai dia membentuk, ini namanya cleavage. Terus, nah di minggu ketiga yang 2 lapisan tadi, epiblast dan epiblast dan hypoblast atau endoderm dan extraderm, itu dia akan bertambah. Jadi di minggu ketiga itu nanti dia akan ada tambahan 1 lapisan lagi, yaitu lapisan mesoderm. Nah ini, ada 1 lapisan mesoderm, sehingga akan terbentuk 3 lapisan. Nah, setelah dia terbentuk 3 lapisan, dia masuk ke minggu ke-4, mulai terbentuklah organogenesis. Organogenesis ini sendiri terbentuk dari ektoderm dan mesoderm dan endoderm. Untuk yang ektoderm itu nanti dia akan berubah menjadi sistem saraf pusat, telinga, mulut, mata, hidung, epidermis, kelenjar mama, sama enamel gigi. Ini yang sering keluar biasanya. Mesoderm itu nanti dia akan menjadi jaringan ikat tulang, otot, ginjal, dan saluran reproduksi. Terus kalau endoderm dia untuk digestif terutama, dan vesika urinaria.
tuba eustasius. Itu yang biasanya keluar, mana yang dari endoderm, mesoderm, ektoderm. Gitu. Si ektoderm, endoderm, dan mesoderm ini sebenarnya dia namanya adalah sel induk, stem cell yang nanti dia akan bisa berkembang menjadi organ-organ tertentu. Nah, terus bagaimana kejadian pada kembar? Kembar itu ada dua, ada kembar monozigot, ada kembar dizigot. Di mana kembar yang monozigot itu dia dari satu zigot. Kalau satu zigot otomatis satu sperma, satu ovum. Dan nanti kembar monozigot ini dalam perkembangannya dari minggu ke-1 sampai minggu ke-8 itu nanti dia akan bisa mengalami beberapa hal. Yang pertama pilihan A itu nanti dia akan benar-benar terpisah dua. Jadi ada dua. Jadi pada saat dua sel ini dia benar-benar semuanya terpisah. Nah, jadi akan ada dua tropoblas dan ada dua embrioblas. Kalau ada dua kayak gini, maka dia nanti akan nempel di dalam yang akan mengalami implantasi plasentanya itu ada dua. Nah, ini tapi dari satu zigot. Kalau dari satu zigot berarti dia identik. Ini kembar identik. Kalau yang B ini dia ada dua tapi masih terikat. Sehingga plasentanya satu tapi amnionnya dua. Nah ini, amnionnya dia dua. Tapi plasentanya satu, implantasinya satu kali. Plasentanya satu. Kalau yang C ini, dia plasenta sama amnionnya itu dia satu. Nah, ini ya. Plasenta sama amnionnya itu dia satu. Karena memang hanya ada satu, cuman jumlah embrioblasnya dia lebih banyak. Jadi dia membentuk dua. Biasanya yang C ini itu terjadi karena kembar siam. Ini biasanya merupakan faktor resiko dari kembar siam. Itu biasanya C ini, kembar siam. Kalau yang ini jarang sih mengalami kembar siam. Kalau yang ini yang sering kembar siam. Kalau yang dizigot ini adalah kembar tidak identik atau fraternal, di mana di sini terdiri dari zigotnya ada dua memang, dua ovum, dua sperma. Kan tadi seperti yang sudah sempat saya jelaskan bahwa ovumnya itu bisa dua ya, ovumnya bisa dua, jadi satu ovarium bisa mengeluarkan dua ovum atau bahkan ovarium kanan dan kiri dia bisa dua-duanya mengeluarkan satu ovum, sehingga nanti akan ada dua zigot. Kalau dua zigot ini pilihannya ada dua, dua plasenta, dua amnion, atau satu plasenta, dua amnion. Ini terjadi karena adanya fusi dari plasenta itu sendiri. Nah itu di zigot twin ini biasanya tidak identik. Kalau di zigot twin ini dia susah untuk menjadi kembar siam. Nah, masuk ke teratologi. Teratologi itu adalah kelainan dari embriogenesis. Dia berasal dari kata bahasa Yunani ya teratos yang artinya monster. Karena memang kalau kelainan pada embriogenesis itu bisa di kelainan struktur. Kebanyakan adalah kelainan struktur anatomi. Jadi bentukannya itu memang seperti monster. Kelainan struktur pada embrio ataupun pada bayi itu faktor resiko tertinggi ada pada usia sekitar 3-8 karena sekali lagi proses pembentukan organ itu ada pada usia 3-8 organogenesis tadi. Dan itu paling tinggi pada minggu kelima. Pada minggu kelima ini dia paling tinggi. Karena tadi kalau misalkan masih ingat yang di male reproduksi ini tadi, itu kan pembentukan hampir semua organ itu dia mencapai puncaknya pada minggu kelima. Nah, nanti seiring dengan berjalannya waktu dia akan menurun dengan sendirinya tapi tidak sampai ke angka 0. Jadi tetap ada kemungkinan untuk terjadi kelainan bawaan, cacat bawaan sampai pada saat melahirkan. Biasanya kalau kelainannya itu di minggu pertama sini 0-3 itu arahnya ke kematian sih sebenarnya. Kalau di minggu ke-3 sampai ke-8 cacat anatomi ya, cacat struktur anatomi. Kalau di minggu 9 sampai 38 itu biasanya adalah cacat fungsi. Karena memang di minggu ke-9 sampai 38 itu dia lebih banyak untuk pematangan organnya. Ini adalah beberapa teratogen atau zat-zat yang bisa menyebabkan kelainan pada embriogenesis. Obat-obatan terutama ya. Banyak.
retinoid acid juga, makanya hati-hati dengan retinoid acid. Retinoid acid itu krim malam. Nah, penyebabnya apa? Bisa karena genetik, bisa karena lingkungan. Tapi yang paling banyak itu adalah tidak diketahui penyebabnya. Itu bisa. Campuran dua-duanya pun bisa antara genetik dan lingkungan. Apa faktor lingkungan yang bisa mempengaruhi terjadinya kelainan pada embriogenesis? Infeksi. Infeksi itu sering sekali menyebabkan terjadinya kelainan bahkan sampai ke abortus atau keguguran. Radiasi, kimia, hormon, penyakit pada ibu, dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. Untuk yang infeksi ada rubella. Rubella itu dia virus sebenarnya. Dia bisa menyebabkan aborsi spontan atau IUFD. IUFD itu intrauterine fetal distress. Jadi meninggal, janinnya meninggal di dalam. Selain itu bisa juga terjadi karyoretinitis. Jadi retinanya inflamasi, bahkan bisa sampai buta, ensefalitis dan lain sebagainya. Karena dia virus ya, dia bisa dicegah dengan imunisasi. Siapa yang imunisasi? Ibunya. Ibunya yang imunisasi supaya ibunya nggak kena. Ini yang kena ibunya ya, tapi efeknya ke anaknya. Terus sitomegalovirus itu nanti bisa menyebabkan mikrosefali. Mikrosefali itu otaknya kecil, kepalanya kecil. Atau hidrosefalus. Hidrosefalus itu malah kepalanya besar. Kemudian herpes simplex. Kalau herpes simplex ini bukan karena virus yang dibawa sama ibunya, tapi karena proses persalinan, Dik. Jadi herpes simplex itu bisa dicegah penularannya ke anaknya kalau lewat operasi sesar. Ya kalau orang tuanya kena herpes simplex, mending anaknya dioperasi saja. Varicella ini mungkin buat ibunya tidak terlalu bermasalah ya, tapi buat janin sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kelainan pada otak. Bisa bisu, tuli, bahkan sampai ke kelumpuhan. Itu juga bisa karena varicella. Banyak itu. Terus HIV jelas ya. HIV bisa sampai spontan aborsi. Sifilis. Kalau sifilis ini masuk ya, masuk ke dalam plasenta sehingga anaknya bisa tertular. Toksoplasma ini terutama banyak pada pecinta hewan ya, kucing, hewan peliharaan, kucing, anjing itu toksoplasma banyak. Jadi hati-hati kalau yang punya peliharaan harus sering-sering divaksin. Ini anaknya nanti bisa retardasi mental. Hormon juga bisa, kebanyakan hormon, terutama yang doping itu, doping hormon supaya badannya bagus, nah itu dihentikan pada saat kehamilan sebaiknya. Alkohol jelas ya, alkohol sama nikotin, rokok juga. Kalau nikotin tuh lebih ke arah saluran pernafasannya bayi. Jadi bayinya nanti hipoksia pada saat lahir, kekurangan oksigen. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan hari ini. Jadi reproduksi wanita, laki-laki dan juga embriologi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.